Shalom, selamat pagi, jemaat kekasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program acara Rehat Renungan Harian Toraya, edisi Jumat tanggal 8 Maret 2024. Kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu atas perkenan-Mu untuk menjalani kasih-Mu di hari yang baru ini. Kami mau mendasari perjalanan siara kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong dan mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Tuhan, mohon perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat menjadi pedoman dan tuntunan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 107 ayat 17 sampai 22 di bawah perikop nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin. Bersyukur atas pemulihan dari Tuhan. Ungkur resumanga kamalekean ludomai puang. Tidak ada seorang pun yang menginginkan penyakit. Justru semua orang mengharapkan kesehatan, khususnya bagi mereka yang sedang sakit. Namun penyakit dalam Yeremia 30 ayat 12 sampai 15 merupakan gambaran dosa, layaknya penyakit yang melemahkan tubuh dan melumpuhkan aktivitas manusia. Dosa juga menggerogoti iman seseorang. Seperti penyakit, dosa melemahkan bahkan membawa pada maut. Demi kesembuhan orang sakit memerlukan obat, demikian pula orang berdosa memerlukan pembebasan. Hal itulah yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka sebagai umat Allah. Mereka kerap jatuh sakit dalam dosa akibat kebodohan mereka sendiri. Mereka tidak taat kepada Allah dan mengacaukan hidupnya akibat dosa dan pemberontakan. Namun kasih setia Tuhan dinyatakan bagi bangsa Israel. Mereka dibawa kembali dari pembuangan Babel. Kasih yang tidak berkesudahan pada ayat 21, dan firman Allah memulihkan Israel dan penyakit. Sebab itu pemazmur mengajak umat untuk bersyukur kepada Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan yang mengampuni mereka. Ungkapan syukur tersebut lahir dari hati yang tulus sebagai respons atas kasih dan kebaikan Tuhan. Sungguh besar kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pengampunan dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Kita telah dipulihkan dan penyakit dosa, karya salib Kristus
telah memerdekakan kita dari penderitaan akibat dosa. Karena itu, responslah itu dengan ucapan syukur dalam ketaatan akan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami baca dan nikmati. Tuhan, kami mohon agar seluruh jemaat Gereja Toraja Tangerang senantiasa dalam lindungan-Mu. Kami berdoa khususnya jemaat yang dalam kelemahan tubuh, bagi yang berada dalam rumah perawatan maupun yang ada di rumah. Tolong pulihkan mereka melalui tangan-tangan yang merawatnya, baik itu secara medis maupun melalui kasih sayang yang Engkau berikan. Tuhan, hiburkan juga anggota jemaat yang kehilangan orang-orang yang mereka sayangi dan cintai. Tuhan, buat jemaat yang berulang tahun, ajar mereka untuk terus bersyukur kepadamu. Jaga dan bimbing anggota jemaat yang masih dalam usia muda, PPGT maupun sekolah minggu, agar mereka tetap berjalan dalam tangan kasih-Mu. Untuk kaum bapa dan kaum ibu, tolong ingatkan mereka untuk menjaga rumah tangga mereka agar senantiasa dalam keadaan baik, serta mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga pemerintah kami mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu dalam keadaan apapun. Bimbing, tuntun, dan ingatkan kami senantiasa agar kami tetap berjalan sesuai kehendak-Mu dan dalam naungan kasih-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saat teduh pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.